Halo, what's up mate? Welcome back to my channel Lira First. Wow, buat kalian yang baru di channel ini, kalau udah subscribe, terima kasih atas subscribe-nya. Kalau belum, silahkan subscribe dulu. Oke, di video kali ini aku akan bahas masih tentang bahasa Inggris, but still it's more practical. Jadi aku coba yang lebih praktikal lagi. Karena kalau yang lebih theoretical aku udah bahas berkali-kali, kalian silahkan cek di playlist English. Kalau sebelumnya itu aku pakai science atau kayak penggunaan bahasa Inggris di ranah publik, di tempat-tempat umum. Kali ini aku mau pakai chatting. Jadi aku coba cari chat dalam bahasa Inggris yang kayaknya enak nih dibahas gitu. Tapi disclaimer dulu ya, aku bahas ini bukan untuk mempermalukan yang nulis atau bukan untuk merugikan pihak manapun. Aku nggak ada maksud seperti itu. Tujuannya adalah cuma satu, aku pengen biar kita sama-sama belajar. Nah, yang pertama, mari kita lihat. Ini udah di blur dan yang ngeblur bukan aku, jadi aku dapat dari Google. She come at me and said, I love you. Are you can my boyfriend? Kalau ini maksudnya mau bilang past tense, of course we need to use the word came. She came at me. Atau she came to me ya, bukan she came at me. Kalau at itu kayak misal look, she looked at me gitu. Tapi kalau came, pakainya came to me. And said itu nggak pakai id ya, jadi kan kita tahu bahwa dalam bahasa Inggris itu nggak serta-merta kalau past tense dapat imbuhan id. Nah, begitu juga dengan kata say, harusnya jadi said, I love you, are you can my boyfriend, mungkin maksudnya can you be my boyfriend, seperti itu ya, jadi bukan are you, tapi pakailah can-nya untuk kata tanya. Can dijadikan sebagai auxiliary, can you be my boyfriend gitu. Terus I said sorry, again said-nya harusnya S-A-I-D, sorry sister, ya mungkin maksudnya gitu ya, bukan sister. I only girlfriend high standard girls, jadi mungkin maksudnya standar cewekku itu yang high standard atau standar yang tinggi. Mungkin bisa bilang I have high standard for dating gitu, aku punya standar yang tinggi untuk dating, seperti itu. Lanjut ke yang kedua. Ini bahasa Inggrisnya memang nggak banyak di sini ya, tapi bisa kita lihat indahnya samsat di sore hari. Makanya jangan suka jungle orang sembarangan, ingat karma Israel. Oke, ada Israel di sini guys. Well, pertama indahnya samsat di sore hari. Kalau di tempatku ya, samsat itu yang buat ngurus SIM gitu, ngurus surat izin mengemudi, pajak motor, itu samsat. Nggak tahu ini apa beneran lagi di depan samsat atau ini maksud sunset. Indahnya sunset di sore hari, mungkin gitu ya. Itu lebih masuk akal. Makanya jangan suka jungle orang sembarangan. Jungle itu yang aku tahu itu hutan. Ini maksudnya apa ya? Apakah itu ngejudge? Makanya jangan suka ngejudge orang sembarangan mungkin ya. Atau nggak tahu tuh maksudnya apa. Kalau kalian punya prediksi silahkan komen di bawah. Ingat karma Israel. Karma Israel, well it's supposed to be Israel. Jadi mungkin typo ya, mari kita berpikir positif aja, karena real sama Rael ini kan mirip. Selanjutnya, nah ini nggak ada yang salah, tapi ini sengaja aku masukin di sini karena menurut aku it's worth reading, it's worth discussing. Jadi di sini Goldlist itu bilang have a nice dream. Ini bilang ke tutornya, bukan Tudor, sorry, Daniel Tudor, bilang ke Daniel Tudor have a nice dream. Terus si Tudornya ini bilang this is grammatically right. Ya memang secara grammar itu betul, have a nice dream, but we don't say this in English. We say sweet dreams. Oke. Jadi buat yang belum tahu, memang kalau dreams itu pasangannya bukan nice tapi sweet. Dalam bahasa Inggris itu ada istilah collocation. Collocation tuh pasang-pasangannya. Jadi kalau dreams pasangannya dengan sweet, seperti itu. Meskipun memang pakai kata nice itu secara struktur ya, secara tata bahasa itu nggak salah, tapi itu kayak wagu, bukan pasangannya gitu. Seperti halnya kalau mau bilang hujan lebat atau hujan besar, kan kadang kita bilang di Indonesia, hujan gede nih gitu. Tapi kalau ngomong bahasa Inggris kita nggak bisa bilang big rain, no, karena kalau rain itu pasangannya heavy, jadi itulah yang dimaksud collocation. Rain pasangannya heavy, dreams pasangannya sweet, seperti itu. So kalau kalian masih sering bilang have a nice dream, silahkan diganti dengan have a sweet dream. Selanjutnya ini chattingan mungkin kayaknya ojek online ya. Sudah sampai mana pak? Dah deket nih di lampu merah. Oke, saya tunggu ya. Ya pak, standby aja ya. Ya ampun, standby. Aku pas bacanya tuh ngakak banget. Jadi yang dimaksud kan standby gitu kan, standby. Tapi makanya setan. Jadi bukan standby atau tapi standby. Oke. Nah selanjutnya mungkin customernya bule nih.
posisinya di mana ya? Hi, sorry I don't speak Indonesian. Nah, kalau mau bilang posisinya di mana ya, bisa bilang where are you gitu, simply bisa where are you, atau misalnya where's your position, itu juga bisa. Hi, sorry I don't speak Indonesian. Me is picking motorbike. Mungkin ini picking maksudnya ngambil ya, aku lagi ngambil motor gitu mungkin. Bisa bilang I'm picking my motorcycle gitu, bisa. Lalu where should I go? Aku harus kemana? Ribet kagak ngerti gitu. Well, jadi kalau mau bilang ribet kagak ngerti dalam bahasa Inggris, kita bisa bilang oh that's too complicated, I don't know gitu. Atau I have no idea, that's too complicated, gitu juga bisa. Kalau ini maksa banget ya, awalnya berusaha, tapi setelahnya ribet kagak ngerti gitu. Nah, selanjutnya ini juga masih ada chatting lagi. Jadi saya di titik jemput, I am at the pickup point. Terus ini saya udah sampai di titik jemput. English please, I don't understand Indonesian. Ya, you walking sedikit ke arah car white, but di situ nanti ada portal putih. Oke. Jadi maksudnya mau bilang si bule ini jalan dikit, nanti kamu akan nemuin mobil putih, nanti habis itu kamu akan lihat portal putih. Menurutku ya, kita bisa bilang kayak gini nih. You need to go straight to the white car. Jadi jalan lurus terus ke mobil putih, and you'll find a white portal gitu, dan kamu akan nemuin portal putih gitu. Terus si bulenya lagi bilang, I'm in front of the Alpha, I can't go anywhere. Aku nggak bisa kemana-mana nih. Terus yes, I want to Alpha. Mungkin maksudnya yes, I know Alpha gitu. But you walking sedikit Mister ke arah me. Mungkin bisa bilang ini, yes, I know Alpha, but you need to walk a little bit to get to me. Kamu perlu jalan dikit biar nyampe ke aku, kayak gitu. Okay, next. Can you just listen to me? What? I like you, okay? And I feel that something is missing in my heart. I think it's an E, okay? Yang missing itu dari kata heart. Okay, tadi mau so sweet, mau bilang ada sesuatu yang hilang di hatiku, tapi karena kurang E, nggak jadi so sweet deh. Well, next. Ini banyak nih yang bisa kita pelajari. Jadi ini kayaknya sih bukan kesalahan chattingnya ya. Ada sedikit yang salah, tapi well, let's see. My manager, his name is Mr. Miroslav. I've worked at Helion for 2015. Well, di sini bisa kita bedah. I've worked at Helion for 2015. Kalau misal masih kerja sampai sekarang di Helion itu, kita bisa bilang I've been working. Kenapa pakai I've been? Karena itu masih continuous. Jadi harusnya pakainya present perfect continuous. Sampai sekarang masih berlangsung. I've been working at Helion gitu. Kalau misal mau bilang full, itu bisa kita sebutin durasinya. Misalnya kan dari 2015, sekarang 2020, berarti udah 5 tahun nih. Berarti bisa bilang I've been working at Helion for 5 years, selama 5 tahun di sana, seperti itu. Tapi kalau mau disebutin tahunnya 2015, then we need to use since, sejak 2015, since 2015, seperti itu. Itu yang pertama. Terus selanjutnya I only communicated with him by email. Is it appropriate if I write dear Mister instead of dear Sir? Oke, mungkin ada yang masih bingung juga dear Mister atau dear Sir. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, Mister itu nggak bisa digunakan kayak kata Pak dalam bahasa Indonesia. Kadang aku sering denger nih, misalnya di sekolah ya, ada guru namanya Mister Budi, ntar Mister, I want to ask something gitu. No, itu nggak bisa pakai kayak gitu. Karena Mister itu harus diikuti dengan nama, dan itu harus nama belakang. Misalnya nih namanya misalnya Abdul Wahid gitu, berarti kalau mau pakai Mister itu bukan Mister Abdul tapi Mister Wahid, pakainya nama belakangnya. Nah, kalau mau manggil gitu kayak sapaan, pakailah Sir. Jadi bedakan antara Sir dan Mister. Kalau Sir nggak usah diikuti nama apapun, cukup Sir aja. Itu untuk cowok. Untuk ceweknya pakailah Madam. Makanya kalau di surat tuh biasanya Dear Sir/Madam gitu, nggak bisa pakai Mister. Dear Mister, no. Kalau Mister harus diikuti nama, dan itu harus nama belakang. Seperti itu. Tapi kalau misal di ini ya, aku komunikasi sama dosen, aku nggak biasa pakai Mister, langsung aja namanya, because that's common. Kalau pakai Mister itu kayak awkward juga sih. Jadi memang kalau di Inggris itu kita nyebut dosennya sebut namanya aja. Dosen namanya Richard, aku panggil Richard gitu. Nama dosenku tuh Richard Kylie, aku panggilnya Richard aja, bukan Mr. Kylie.
Nah ini lanjut, better if you use dear Mr. Miroslav. Betul. Oh I see. Also make a difference. Ya maksudnya difference mungkin tidak typo ya, S di belakang. Make a difference between yours faithfully and yours sincerely. Ini juga mungkin typo karena harusnya yours juga. Jadi yours faithfully and yours sincerely. Maksudnya bedakan penggunaan antara yours faithfully dengan yours sincerely. Semuanya pakai S. Yang pertama aku bahas dulu nih. Kenapa yours? Kenapa bukan your? Nah, kenapa di sini harus pakai yours? Yang pertama karena kalau pakai your itu harus diikuti kata benda. Yang kedua, memang di sini tuh maksudnya kayak milikmu gitu, kayak ini aku milikmu kayak gitu. Selanjutnya, nah I forgot about that. Will you explain? Kalau aku sih bakal bilangnya I forget about that. Kalau I forgot itu kalau udah inget ya. Misalnya, oh my god, I forgot that I left my bag misalnya. Aku lupa aku tuh ninggalin tasku. Nah itu kan udah inget kan, udah inget ninggalin tas, maka pakainya forgot. Tapi kalau masih lupa, aku pribadi dan aku sering dengar orang ngomong pakainya forget seperti itu. I forget about that. Nah jadi gini, yours sincerely versus yours faithfully. Yours faithfully itu digunakan ketika kamu greeting ke seseorang yang kayak kamu anggap tuh belum akrab. Faithful itu kan kayak yang terpercaya gitu ya, secara terpercaya. Nah makanya karena kita tuh ngomong sama seseorang yang belum terlalu kenal, jadi untuk membangun kepercayaan itu kita pakai yours faithfully gitu. Intinya biar ini loh kita nih bisa dipercaya, seperti itu. Kalau yang misalnya kayak udah akrab, kan pakainya dear sir gitu kan, atau langsung namanya misalnya dear Smith gitu. Nah itu kalian bisa pakai yours sincerely. Selanjutnya nih, by the way I can hear people voice while reading their text. Kinda annoying. Why is kinda? Oke, mungkin tuh maksudnya what ya. Jadi what is kinda gitu. Kinda tuh apa sih? Wah, mungkin kalau kalian juga masih bingung, dalam bahasa Inggris tuh ada kayak kinda, sorta gitu. Kinda itu adalah kepanjangannya, yaitu kind of disingkat kinda. Kalau sorta itu dari sort of gitu. Artinya ya sama sih, kinda sama sorta tuh artinya sama. Nah di sini kalau aku pribadi yang teks yang ini ya ngechat, aku bakal bilang I can hear people's voice. Harus ada apostrophe s-nya karena ini possessive kepemilikan. Terus di situ kalau aku pribadi aku bakal bilang kinda annoying. Jadi kayak nyebelin gitu, kayak ngeselin gitu. Annoying, bukan annoy. Kalau annoy itu verbnya. Oke, let's move on to the next one. Nah ini kebanyakan bahasa Indonesianya, tapi bisa kita bahas di kata fast to fast. Beraninya sindir gombal di belakang, tapi pas fast to fast dia malah bungkam ke gugu-megu. Fast to fast. Aku pikir itu harusnya face to face ya. Jadi maksudnya, tapi ketika ketemu langsung malah bungkam. Jadi bukan fast to fast tapi face to face. Next, Sal, apa lu kan jago bahasa Inggris nih? Iya, bahasa Inggrisnya kebebasan apa sih? Freeport. Oke, makasih Sal, sama-sama. Bahasa Inggrisnya kebebasan, tapi mungkin dia salah ya, maksudnya mau bilang freedom, kebebasan adalah freedom, tapi dia nulisnya Freeport. Oke, jadi itu dulu kesalahan-kesalahan bahasa Inggris yang bisa kita temukan di keseharian dalam chatting. Kalau kalian punya yang kayak gini juga, mungkin kalian pernah chatting sama seseorang, terus kalian bingung nih, aduh ini bener nggak ya aku bilang gini, atau ini bener nggak ya dia bilang gitu, kok dia ngomongnya pakainya kata ini sih misalnya, atau kok tensisnya gini sih. Kalau kalian masih punya chattingnya, silahkan di screenshot, kirimin ke Instagram aku, nanti kalau udah banyak aku akan bahas biar kita bisa belajar lagi sama-sama. Well, kalau kalian juga suka video tentang kayak ginian, kita bisa belajar secara praktikal, langsung praktek, kalian juga boleh komen ya, biar aku nanti cari-cari lagi bahan buat belajar kayak gini. Oke, segitu dulu video dari aku. Terima kasih udah nonton sampai selesai, jangan lupa subscribe. So, thank you and see you on the next video. Bye!